Oke. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Kariksa Vita Diutianaya dengan NRP 3324600033 dari Prodi Sains Data Terapan kelas B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai kode program dari studi kasus masa pensiun karyawan yang dimana merupakan post-test atau ujian akhir semester eh, dari mata kuliah Praktikum Pemrograman 1 oleh Ibu Tri Hadiah Mulyawati, SST MKOM. Nah, secara garis uh, besarnya, studi kasus yang saya kerjakan ini itu mengelola daftar nama dan juga umur dari karyawan serta menentukan bonus terbesar yang diterima ketika pensiun nanti. Nah, namun program ini tuh memiliki beberapa ketentuan yaitu harus menggunakan higher order function, lambda function, list comprehension, dan juga string method. Pada program ini saya menggunakan high order function reduce. Karena menggunakan reduce, maka saya harus mengimportnya dulu melalui dari functools. Nah, pada program ini saya memiliki 3 fungsi yang saya define, yaitu fungsi validasi nama dengan parameter nama, fungsi validasi umur dengan parameter umur, fungsi enkripsi nama dengan parameter nama. Di mana pada fungsi validasi nama ini, dia tuh akan ngecek apakah nama yang pengguna inputkan itu semuanya itu huruf. Kalau misalnya berisi spasi ataupun misalnya karakter lain, maka akan dimunculkan warning. Nama hanya boleh mengandung karakter alfabet dan akan return false. Nah, jika misal cuman satu kata tok tidak ada spasi dan juga karakter lainnya, maka akan return true. Pada fungsi kedua, yaitu validasi umur dengan parameter umur, itu akan mengecek apakah umur yang diinputkan oleh pengguna ini semuanya angka, berupa angka. Jika tidak, maka akan munculkan ini. Usia hanya boleh berisi digit. Dan akan return false. Selain itu, dia juga akan mengecek, program ini juga akan mengecek mengenai umur yang diinputkan oleh pengguna. Apakah yang diinputkan itu hanya dari 21 sampai 65? Jika tidak, maka akan mengeluarkan warning. Usia pekerja 21 sampai 65 tahun. Nah, di sini terdapat umur sama dengan integer umur, itu maksudnya setelah pengguna menginputkan dan sebelum mengecek yang ini, maka umur itu akan diubah tipe datanya dari string menjadi integer. Kenapa bisa string? Karena semua yang diinputkan itu adalah string, berupa tipe string. Kenapa diubah ke integer? Karena nanti umur ini akan dioperasikan, akan dioperasi pengurangan kan. Setelah itu, selanjutnya ada fungsi namanya enkripsi nama dengan parameter nama, di mana terdapat variabel yang berisi huruf vokal kapital dan juga kecil, dan juga variabel yang berisi string kosong, yang dimana fungsinya ini untuk mengubah semua huruf yang diinputkan sama pengguna yang huruf vokalnya itu diubah menjadi bintang. Di sini ada perulangan yang dimana hasilnya akan masuk ke dalam sini. Jadi huruf per huruf akan dicek pada perulangan ini, yang dimana jika vokal akan diubah menjadi bintang dan jika bukan vokal akan tetap, yang hasilnya akan masuk ke variabel ini. Nah, program ini tidak akan bisa jalan jika kita tidak melakukan inputan dari pengguna. Di sini saya membuat input jumlah karyawan, dan di sini juga ada variabel data karyawan dan juga bonus list yang dimana listnya tuh list kosong. Ini gunanya untuk menyimpan hasil dari perulangan yang dilakukan di kode-kode bawah ini. Nah, selain input jumlah karyawan, kita juga memerlukan input data karyawan. Jadi dari sini kita memakai perulangan for i in range jumlah karyawan, yaitu
yang inputan sebelumnya, yang dimana kalau misalnya diisi 2, berarti kita memiliki dua kali penginputan, yaitu pekerja pertama, pekerja ke-1, dan pekerja kedua. Nah, pada setelah penginputan ini, setelah perulangan for ini, maka akan masuk ke perulangan while, di mana ini kita akan menginputkan nama. Ini untuk input nama validasi dengan validasi ya guys. Jadi di sini kita akan menginputkan nama. Jadi pengguna akan memasukkan nama yang dimana itu akan dipanggil. If validasi nama. Ini tuh akan dipanggil. Ini terdapat invokasi ke atas ini. Sehingga setelah dipanggil, maka akan menjalankan ini. Nah, ketika ini dijalankan dan menghasilkan return true, maka while true akan break. Jika dia true, maka akan break. Maka akan stop dan akan menjalankan yang ini. Dimana ini tuh adalah mengenkripsikan nama yang sudah diinputkan sebelumnya, yang nyambung ke sini. Yang nyambung ke fungsi yang bernama enkripsi nama. Sehingga setelah mendapatkan nama tersebut dan setelah true, setelah sempurna, maka akan dienkripsi, akan diubah huruf vokalnya menjadi bintang. Selain itu, ada input umur juga dengan validasi, di mana sama juga while true, jadi akan benar-benar berulang sampai true. Yang dimana di sini terdapat inputan umur kepada pengguna. Dan di sini terjadi invokasi lagi, sehingga akan memanggil ke atas sini, sehingga ini, fungsi yang ini akan dijalankan. Setelah dijalankan, jika return-nya true, maka akan break. Nah, jika return-nya true akan break. Setelah itu, kita kan sudah dapat data karyawannya. Maka ini tadi, yang data karyawan ini, kita masukkan ke list kosong tadi. Kita kan tadi buat list kosong. Maka kita masukkan dengan menggunakan ini list method yang namanya append, yang akan menambahkan satu persatu ke dalam list ini secara berurutan. Nah, di sini akan memasukkan dalam bentuk dictionary. Setelah itu, inilah gunanya kenapa kita mengubah umur tadi menjadi type integer. Karena akan dilakukan operasi pengurangan, yaitu 65. 65 itu apa? 65 adalah usia pensiun. Karena sebelumnya tadi disebutkan bahwa yang bekerja itu 21 sampai 65. Berarti 21 itu umur minimalnya dan 65 itu umur maksimalnya. Dikurang dengan umur yang sudah kita dapat tadi di sini dikali dengan 1 juta, di mana 1 juta adalah uang bonus yang terdapat pada soal. Setelah itu kita masukkan ke dalam yang sudah kita buat tadi, bonus list kosong. Kita masukkan sama seperti yang ini tadi. Selanjutnya, kita akan mencari bonus terbesar, yang dimana seperti yang saya bilang di awal menggunakan HOF reduce dan juga lambda function. Jadi di sini kita menggunakan reduce lambda a, b dan akan mereturn a jika a-nya lebih besar daripada b. Jika tidak, maka akan mereturn b. Gimana maksudnya? Ini akan dicek satu-satu. Dari yang sudah didapatkan tadi, bonus yang sudah didapatkan tadi berdasarkan karyawan, itu akan dicek. Misal, bonus yang dari karyawan pertama dicek dengan karyawan kedua. Jika A lebih besar daripada B, maka A yang diambil untuk selanjutnya dicek ke yang C. Lalu, kalau misalnya C lebih besar, maka C diambil untuk dicek ke D, dan seterusnya sampai karyawannya itu habis. Setelah itu, maka akan ditemukan nilai bonus yang paling besar. Setelah itu, di sini menampilkan hasil. Jadi, di sini akan ditampilkan
akan terjadi looping lagi yang akan menampilkan karyawan pertama, lalu karyawan kedua, karyawan ketiga, dan seterusnya sesuai dengan data karyawan tadi. Selanjutnya ditampilkan bonus terbesar, yaitu bonus terbesar yang diterima karyawan ketika pensiun adalah kalau menggunakan F string, F format, yaitu bonus terbesar. Sehingga jika kita jalankan, misal jumlah pekerjanya 2, terus pekerja pertamanya Kadek, umurnya 12, maka akan mengeluarkan warning usianya 21 sampai 65. Kalau misalnya saya masukkan 21, akan masuk ke pekerja kedua, maka akan loopingnya tuh berjalan. Sini saya masukkan nama Kadek, maka akan muncul nama hanya boleh mengandung karakter alfabet. Berarti kita tidak boleh masukkan spasi. Kita masukkan lagi, misal nama lain, lalu umurnya. Umurnya, misal kita masukkan 30, maka akan muncul warning lagi, usia hanya boleh berisi digit. Berarti kita harus memakai digit. Misal 54. Nah, muncul. Di sini, nama saya, Kadek yang tadi, itu huruf vokalnya akan diubah menjadi bintang. Savita juga akan diubah menjadi menjadi bintang. Lalu, ini bisa dilihat bonusnya adalah, ini berapa? 4.400.000 ya? Oh enggak, 44 juta. Terus ini 11 juta. Sehingga ditampilkan bonus terbesar yang diterima adalah yang Kadek. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja kode program yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang jelas juga mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.